Setahu saya karena saya pernah menjadi seorang anak, ya setahu saya namanya seorang anak, apalagi masih sekolah, kewajibannya apa sih? Belajar, ya. Sampai lu bisa cari uang sendiri, lu mau jungkir balik kek, lu mau merosot kek, terserah. Tapi ketika lu masih mau dibantu dengan orang tua lu, apa sih yang harus dilakuin seorang anak selain belajar? Nurut. Ngerti nggak? Nurut. Waktu masih di genggaman saya, putih, bersih, cantik, sopan, santun, gerak-geriknya selalu terlihat. Makanya saya kekang, kenapa? Karena dia satu-satunya anak perempuan, ya, yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga mahkotanya, yang harus dijaga masa depannya. Ngerti nggak dikekang tuh kenapa? Karena dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki bodoh amat, gue lepasin. 400 juta dia menjual kesedihannya, minjem sana sini, dia kabur, dia nipu. Saya loh diem-diem ngebantuin. Ini ibu yang kalian bilang ibu durhaka nih, itu anak makan uang orang hampir 400 juta tidak dikembalikan untuk membiayai tukang semir, dan semua saya dapat transferannya dia ke tukang semir itu berpuluh-puluh juta. Saya yang nalangin, saya yang bayarin diam-diam karena saya nggak mau itu anak digebugin di jalan. Kalau tapi udah kayak begini, saya pasrah sudah. Kalian tahu dia ke rumah saya berapa kali? Kenapa saya tidak bukain rumah saya untuk dia? Kenapa? Ya, karena saya lihat dari kamera CCTV di depan bahwa sudah ada kamera standby. Berarti apa? Dia hanya butuh validasi bahwa dia baik-baik saja dengan saya. Paham kalian? Dia ada beberapa kali ke rumah saya, ya. Saya lihat dari kamera CCTV, ternyata ada orang ngumpet udah bawa kamera. Ngapain saya bukain pintu? Terlihat keadaan perut Loli mulai membesar. Ini pas dia hamil juga. Nggak ada sih Ci, tapi ini kan video call. Itu pas dia lagi hamil? Pas iya, pas Juni. Iya. Tapi belum putus. Selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang keran, apa aku pulang aja ya gitu. Pas ini si Fadel selingkuh. Sama, oh my god. Iya. Pas dia hamil, Fadel udah selingkuh. Ada om, betul om ada. Dari sudut kamu ya, boleh dari sudut om? Boleh nggak dari sudut om? Apa? Kita datang sama kamu selisipan, tapi yang kita tahu adalah kamu ada di situ. Kita nggak tahu kamu udah keluar. Ya? Halo, apa kabar? Semuanya sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar membarukan dari dunia entertainment Indonesia. Masih diramainya tentang Nikita Mirzani yang laporkan Fadel Badijah, kekasih dari sang anak Loli, sudah menghamili dan melakukan aborsi. Fadel Badijah akui ancam Nikita Mirzani lewat telepon. Waduh, dan begini berita selengkapnya. Persetujuan Nikita Mirzani dengan anak sulungnya Loli masih berlanjut. Kendati berkata sudah mencerot Loli dari kakak, nampaknya Nikita Mirzani masih menunjukkan perhatiannya. Nikita Mirzani membuat laporan ke polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami oleh Loli dengan terduga pelaku adalah sang pacarnya Fadel Badijah. Kini Loli telah dijemput paksa untuk dilakukan visum atas kasus tersebut. Saat momen penjemputan Loli, dirinya sempat histeris dan menghubungi sang kekasih Fadel Badijah. Begitupun Fadel Badijah yang tersulut emosi mengakui dirinya melontarkan ancaman kepada sang bunda Loli Nikita Mirzani. Ya karena gue gak tega dan kasihan, gue kekasihnya Loli. Ya spontan aja gitu gue mengancam Nikita. Begitu kata Fadel Badijah dalam jumpa persnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Akan tetapi diakui Fadel Badijah dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak penuh. Justru kini Fadel Badijah makin tenang karena Loli sudah aman bersama ibunya.
Karena yang jemput ibunya ya udah nggak apa-apa. Dari sudut pandang gua, karena yang jemput adalah ibunya yang nggak ada masalah. Begitu jelas dari Fadel Badijah. Justru menurut gua Loli saat ini aman ya, karena dia sama ibunya sekarang. Begitu sambung dari Fadel Badijah. Sebagai kekasih Loli, Fadel Badijah ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Buat Loli, semangat sayang, aku di luar sini sekarang akan berjuang mengungkapkan kebenarannya. Begitu ujar Fadel Badijah. Nikita Mirzani belak-belakan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kekasih Loli Fadel Badijah menjadi mantunya. TikTokers Fadel Badijah dikabarkan mau mendamaikan kekasihnya Loli dengan ibundanya sendiri, yaitu Nikita Mirzani setelah konflik berkepanjangan itu. Niat Fadel Badijah mendamaikan kasihnya sebelum Nikita Mirzani melakukan upaya penjemputan paksa Loli di apartemennya. Namun saat Loli dijemput paksa, Fadel hanya bisa melihatnya lewat video call. Tentu saja kejadian ini berbanding terbalik dengan niatnya yang mau mendamaikan kekasihnya itu. Gue gak mau nanti difitnah lagi kalau gue menahan anaknya untuk ketemu dengan ibunya. Begitu kata Fadel Badijah dalam jumpa pers di kawasan Kuningan. Karena dari yang gue lihat, Nikita Mirzani gak suka sama gue. Begitu sambung Fadel Badijah. Fadel tidak mau keberadaannya di apartemen Loli saat penjemputan paksa. Justru nantinya jadi bumerang untuk dirinya. Sehingga ia memilih tidak mendampingi sang kekasih saat dijemput paksa oleh Nikita Mirzani. Makanya biar kondusif, Loli gak apa-apa dibawa dulu. Tapi gue kasihan sama Loli. Tapi gua nggak bisa berbuat apa-apa karena takut difitnah lagi. Begitu ucap Fadel Badijah. Lagi pula itu ibunya sendiri, jadi nggak apa-apa. Begitu ibunya. TikToker Fadel Badijah secara terang-terangan akan melawan tuduhan yang dibuat oleh Nikita Mirzani, ibunda dari kekasihnya Loli. Akan tetapi jika Nikita Mirzani memintanya untuk menemui Loli agar membuat suasana hati anaknya tenang, Fadel mengaku siap untuk membantu. Ya kalau mungkin dari biasa anak minta dan biar kondusif supaya Loli gak teriak-teriak, gue bisa bantu seperti itu. Seharusnya ada komunikasi ke gue, tapi kan itu gak ada. Kalau diminta, gue akan sangat bersedia. Begitu jelas dari Fadel Badijah. Fadel Badijah merasa saat ini Loli membutuhkan sosoknya ada di samping dia, sehingga dirinya sangat siap jika diminta Nikita Mirzani untuk menenangkan Loli. Ya tujuannya supaya Loli lebih tenang dan merasa aman. Gue bisa nemenin dia untuk bertemu, untuk gue tenangin dia. Begitu ujar Fadel Badijah. Ya akhirnya Loli gue ajak ke tempat kakak gue perempuan. Dia nginap di sana. Sorenya gue minta Loli buat balik lagi ke rumahnya, tapi gue nggak bisa anterin karena aku kuliah. Begitu tambah Fadel Badijah. Fadel selalu minta Loli untuk mengabadikan ke sebuah video saat pulang ke rumah untuk menjadi bukti kalau keluarganya tak mau lagi menerimanya. Ya kemudian Loli bertemu omnya, kakak dari Nikita Mirzani. Omnya bilang Loli sudah tidak diterima di keluarganya. Ya akhirnya gue anterin Loli cari tempat tinggal. Begitu terang dari Fadel Badijah. Sejak Maret 2024 sampai detik ini, Fadel Badijah mengakui Loli sudah berulang kali pulang ke rumah. Namun kehadirannya selalu tidak diterima oleh Nikita Mirzani. Ya sekitar 6 kali kita datang ke rumah, tapi memang yang ada bukti videonya cuma 5 kali. Begitu kata Fadel Badijah. Nah itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang penuh liburan untuk semuanya. See you.